Baiklah, aku harus pergi. Gumam pria itu, ia beranjak meraih tas. Ah? Wanita itu memandang kekasihnya dengan ekspresi datar. Bahkan kata putus pun tak terdengar olehnya. Saat pria yang selama 3 tahun menjadi kekasihmu mengajak bertemu karena ingin membicarakan hal penting, lalu tiba-tiba berkata dia akan pergi ke Amerika dan pesawatnya berangkat beberapa jam lagi. Tentu hanya, wow, baiklah yang terucap. Bisa ditebak bahwa hal penting itu adalah perpisahan, walau sebenarnya lamaran pernikahanlah yang diharapkan. Apa? Pria itu berkata sambil berbalik menatap mata kekasihnya. Tolong jelaskan. Suara si wanita meninggi, seolah pria itu orang yang paling ia benci di muka bumi. Kafe tempat mereka bicara tak berjendela karena terletak di lantai bawah tanah. Penerangannya hanya berasal dari 6 lampu gantung dan 1 lampu dinding di dekat pintu masuk. Satu-satunya penanda waktu di kafe bernuansa sepia itu adalah jam dinding. Ada 3 jam dinding besar di sana, namun ketiganya menunjukkan waktu berbeda. Entah disengaja atau ketiga jam itu memang rusak. Mereka yang baru pertama kali ke sana sama sekali tidak mengerti. Pada akhirnya mereka harus mengecek arloji sendiri. Tak terkecuali pria itu. Ia memajukan bibir bawah sambil menggaruk alis kanannya saat mengecek arloji. Si wanita menangkap ekspresi si pria dan merasa itu dilebih-lebihkan. Lalu berkata, "Ah, sekarang apa ya ekspresi menyebalkanmu itu?" "Aku tidak melakukannya," tegas pria itu. "Kau melakukannya," sanggah si wanita. Pria itu memajukan bibir bawah lagi, mengalihkan pandang dari kekasihnya. Ia diam dan tidak menjawab, membuat wanita itu frustrasi. "Apa kau berniat menjelaskannya?" Wanita itu menatap kekasihnya sambil mengulurkan tangan, meraih kopi yang sudah dingin. Kopi manis yang dingin itu kian membuat hatinya tertekan. Pria itu melihat arlojinya lagi, menggaruk alis kanannya. Sepertinya dia harus segera pergi, karena waktu keberangkatan sudah dekat. Kesal melihat kekasihnya begitu memperhatikan waktu, si wanita meletakkan cangkir dengan kasar, sangat kasar dan berisik hingga kekasihnya kaget. Pria itu mengacak-ngacak rambut, menarik nafas panjang, lalu duduk perlahan menghadap kekasihnya. Jelas bahwa saat ini dia tidak gugup lagi. Wanita itu memandang ekspresi canggung kekasihnya. Ia bingung dan putus asa, lalu mengalihkan pandang ke tangannya di atas lutut. "Jadi begini," pria itu membuka suara tanpa menunggu kekasihnya mengangkat wajah. Tidak seperti sebelumnya, kali ini suaranya tidak lagi bergumam, nadanya tegas. "Sudahlah, pergi saja," ujar wanita itu tanpa mendongak. Ia yang sebelumnya meminta penjelasan kini justru menolaknya. Si pria merasa hampa, tak bergerak seolah waktu telah berhenti. "Bukankah sudah waktunya?" tanda si wanita dengan suara merajuk kekanak-kanakan. Kekasihnya bingung, tidak mengerti maksudnya. Ketika menyadari gaya bicaranya kekanak-kanakan, wanita itu menggigit bibir seraya menatap kekasihnya seolah minta maaf. Pria itu pun berdiri menghadap ke pelayan. "Maaf, minta bon." Si pria mencoba meraih slip pesanan, tetapi kekasihnya mengambil lebih dulu. "Aku masih ingin di sini." Si wanita ingin berkata ia yang akan membayar, tapi kekasihnya merebut slip pesanan itu lalu berjalan ke kasir. "Bayar berdua." "Tidak usah." Wanita itu mengulurkan tangan sambil tetap duduk. Namun tanpa menatapnya sedikit pun, si pria mengeluarkan uang 1.000 yen dari dompet.
Ambil saja kembaliannya. Si pria menyerahkan uang dan slip pesanan kepada pelayan. Kemudian ia menoleh dengan wajah sedih ke arah kekasihnya dan mengambil tas, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Omong-omong, itu kejadian minggu lalu, ujar Fumiko Kiyokawa. Seperti balon kempis, Fumiko mengempaskan tubuh bagian atasnya ke meja. Entah bagaimana tidak menumpahkan cangkir kopi di depannya. Pelayan dan tamu di konter yang sejak tadi mendengarkan cerita Fumiko bertatapan. Fumiko baru saja menjelaskan dengan terperinci apa yang terjadi di kafe ini seminggu lalu. Fumiko yang sejak SMA menguasai 6 bahasa asing bekerja di perusahaan teknologi informasi kesehatan besar di Tokyo setelah lulus dari Universitas Waseda. Pada tahun keduanya di perusahaan itu, ia mulai mengepalai berbagai proyek besar. Fumiko adalah gambaran wanita karir yang sukses. Jika dilihat dari setelan bisnis berupa kemeja putih, jas hitam, dan celana panjang yang dikenakannya saat ini, sepertinya ia baru pulang kerja. Penampilan Fumiko di atas rata-rata, dengan hidung mancung dan bibir mungilnya. Wajahnya secantik para idola pop. Rambut-rambut hitam sedangnya berkilauan. Meski tertutup pakaian, siapapun bisa melihat ia memiliki tubuh yang indah. Ia secantik wanita-wanita di majalah mode. Fumiko cerdas dan cantik, tapi entah ia menyadarinya atau tidak. Fumiko memfokuskan diri kepada pekerjaannya. Namun bukan berarti ia tidak pernah menjalin hubungan asmara, hanya saja tidak ada yang lebih menarik daripada pekerjaannya. Pekerjaan adalah kekasihku, begitu katanya. Ia kerap menolak ajakan kencan dari para pria seperti menjentikkan debu. Pria yang tadi ia bicarakan adalah Goro Katada. Goro tidak bekerja di perusahaan besar, tetapi dia perusahaan kesehatan seperti Fumiko sebagai sistem engineer. 2 tahun lalu, Goro yang 3 tahun lebih muda mengenal Fumiko saat mereka ditugaskan dalam proyek yang sama, lalu menjadi kekasihnya, mantan kekasih lebih tepatnya. Minggu lalu, Goro meminta bertemu untuk membicarakan hal penting, dan karena itulah Fumiko tiba di tempat rapat mengenakan gaun pink pucat yang elegan, mantel musim semi krem, serta sepatu berhak putih. Tentu saja penampilannya membuat semua pria yang melihatnya terpukau. Sebelum berpacaran dengan Goro, Fumiko yang tenggelam dalam pekerjaan nyaris tak punya baju selain setelan bisnis. Kencan dengan Goro pun biasanya sepulang kantor. Namun, hal penting membuat Fumiko sadar bahwa pembicaraan itu mungkin istimewa. Maka dengan penuh harap, ia pun membeli semua pakaian itu. Akan tetapi, ketika tiba di kafe tempat mereka seharusnya bertemu, tampak pengumuman bahwa kafe itu tutup sementara. Padahal tiap meja di sana privat, sehingga sangat pas untuk membicarakan hal penting. Fumiko dan Goro sangat kecewa. Mereka tidak bisa menemukan tempat yang cocok sampai menemukan plang kecil di gang sempit yang tidak terkenal. Mereka tidak tahu seperti apa bagian dalamnya, karena kafe itu berada di lantai bawah. Tetapi Fumiko tertarik karena namanya ada di lirik lagu yang suka dinyanyikannya semasa kecil. Akhirnya mereka memutuskan masuk. Fumiko langsung menyesali keputusannya. Tempat itu lebih sempit daripada bayangannya. Di dalam ada konter dan meja, 3 kursi di konter dan masing-masing 2 kursi di ketiga meja. Kafe itu akan penuh hanya dengan 9 tamu, kecuali ia dan Goro berbisik-bisik. Semua orang di sana bisa mendengar pembicaraan penting mereka. Selain itu, ruangan bernuansa sepia akibat pencahayaan dari lampu berkap sama sekali tidak menarik bagi Fumiko. Seperti tempat rahasia. Begitulah kesan pertama Fumiko terhadap tempat itu. Dengan ragu ia memilih meja untuk 2 orang yang masih kosong. Ada 3 tamu dan 1 pelayan di kafe. Di meja paling ujung, wanita bergaun putih lengan pendek tampak asik membaca buku. Sementara di meja dekat pintu masuk, seorang pria sedang menulis di buku catatan sambil membuka majalah perjalanan. Di konter bersandar seorang wanita berkamisol merah dan bercelana ketat hijau. Sebuah cancanko, rompi kimono tanpa lengan, tergantung di sandaran kursinya, dan ada rol rambut di kepala wanita itu.
Entah kenapa hanya wanita berol rambut itu yang melirik Fumiko sekilas sambil tersenyum. Sesekali dia berbicara dengan pelayan lalu tertawa terbahak-bahak ketika Fumiko dan Goro berbicara. "Oh begitu," ujar si wanita berol rambut menanggapi penjelasan Fumiko. Sebenarnya ia tidak mengerti, ia hanya menunjukkan bahwa ia mendengarkan. Nama wanita itu Yaeko Hirai. Ia berusia 30 tahun dan pemilik bar di sekitar situ. Ia selalu minum kopi di kafe itu sebelum pergi kerja. Hari ini juga ada rol rambut di kepalanya, tetapi pakaiannya berbeda dengan minggu lalu. Hari ini ia memakai kemben kuning dan rok mini merah dengan celana ketat selutut ungu cerah. Hirai mendengarkan kisah Fumiko sambil duduk di konter dengan kaki disilangkan. "Seminggu yang lalu, kau ingat kan?" Fumiko berdiri dan menghampiri si pelayan di konter. Iya," si pelayan menjawab dengan ekspresi jengah tanpa menatap Fumiko. Nama pelayan itu Kazu Tokita, sepupu pemilik kafe. Ia bekerja sambil kuliah di Institut Kesenian. Ia berkulit putih, memiliki mata berbentuk seperti buah badam dan cukup cantik, tapi tidak ada yang istimewa. Wajahnya tidak bisa dibayangkan hanya dengan sekali melihatnya. Biasa saja, sama sekali tidak berkesan. Ia kurang suka bergaul, temannya pun sedikit. Meski begitu, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi Kazu. "Lalu di mana dia sekarang?" Hirai bertanya sambil memainkan cangkir kopinya tampak tidak tertarik. "Amerika," jawab Fumiko, lalu ia menggembungkan pipi. "Jadi dia lebih memilih pekerjaan." Tanpa ragu dan tanpa menatap wajah Fumiko, Hirai langsung ke intinya. "Bukan begitu," Fumiko menyangkal sambil melotot. "Loh, tapi memang begitu kan? Kau ditinggal ke Amerika kan?" Hirai membalas tampak terkejut. Fumiko balas menantang. "Kau tidak mengerti kata-kataku barusan." "Yang mana? Gengsi membuatku tak bisa memintanya untuk tidak pergi." "Wah, jarang ada wanita mau mengakui itu," Hirai berkata sampai hampir terjatuh dari kursi. Fumiko tidak menghiraukan reaksi Hirai. "Kau mengerti kan?" ujar Fumiko kepada Kazu seolah meminta dukungan. Kazu tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. "Jadi maksudmu kau tak ingin dia ke Amerika?" katanya juga langsung ke intinya. "Tentu saja tidak, tapi..." "Aku tidak mengerti," dengan ceria Hirai mengomentari Fumiko yang kebingungannya menjawab. Seandainya berada di posisi Fumiko, pasti Hirai akan menangis sambil berteriak-teriak memohon kepada kekasihnya agar tidak pergi. Tentu saja itu air mata buaya. Air mata adalah senjata wanita, begitulah teori Hirai. Dengan mata berkilau, Fumiko berpaling kepada Kazu di balik konter. "Pokoknya kembalikan aku ke hari itu seminggu yang lalu." Ia memohon dengan ekspresi sungguh-sungguh. Mendengar permintaan mengejutkan untuk kembali ke seminggu yang lalu itu, Hirai bergumam. "Tapi kan..." Sambil menatap wajah Kazu yang canggung, Kazu hanya berkata, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa tahun lalu, kafe ini menjadi terkenal karena dikabarkan bisa membawa orang kembali ke masa lalu. Saat itu Fumiko sama sekali tidak tertarik dengan cerita tersebut sehingga tidak mengingatnya. Kedatangannya ke sini seminggu lalu sungguh hanya kebetulan. Namun semalam ketika Fumiko sedang menonton acara hiburan di televisi, si pembawa acara menyebut-nyebut legenda urban di awal program. Bak disambar petir, Fumiko kembali teringat akan kafe ini. Meskipun ingatannya tidak utuh, ia ingat dengan jelas kata kunci, kafe yang bisa membawa seseorang kembali ke masa lalu. Jika bisa kembali ke masa lalu, aku bisa memulai lagi dari awal. Aku bisa bicara lagi dengan Goro. Harapan tidak realistis yang berulang-ulang berputar di benak Fumiko itu membuatnya kehilangan akal sehat. Esok paginya, ia lupa sarapan sebelum berangkat kerja.
Di kantor, pikirannya sama sekali tidak pada pekerjaan. Ia hanya memikirkan waktu yang berlalu. Ia ingin segera membuktikannya. Saat bekerja, benaknya begitu teralihkan dan ia melakukan banyak kesalahan. Sampai-sampai koleganya bertanya apakah ia baik-baik saja. Saat jam kerja hampir selesai, kegalauan Fumiko memuncak. Dibutuhkan 30 menit naik kereta dari kantor ke kafe itu. Fumiko berlari dari stasiun terdekat. Dengan napas terengah-engah, ia memasuki kafe dan langsung menghampiri Kazu. "Tolong kembalikan aku ke masa lalu," katanya bahkan sebelum Kazu selesai mengucapkan selamat datang. Namun setelah melihat reaksi kedua orang di hadapannya, Fumiko gelisah. Hirai hanya menatapnya sambil menyeringai, sementara Kazu tetap memasang ekspresi dingin dan menghindari tatapannya. Seandainya benar orang dapat kembali ke masa lalu, semestinya pengunjung kafe ini lebih banyak lagi. Tetapi yang ada sekarang ini hanya si wanita bergaun putih, pria dengan majalah perjalanan, Hirai, dan Kazu yang minggu sebelumnya juga ada di sini. "Aku bisa kembali ke masa lalu kan?" tanya Fumiko cemas. Mungkin seharusnya ini ditanyakan lebih dulu, tetapi tak ada gunanya baru menyadarinya sekarang. "Bagaimana?" Fumiko bertanya kepada Kazu. Ya, samar-samar Kazu menjawab tanpa menatap Fumiko. Mata Fumiko langsung tampak hidup dan berbinar begitu mendengar jawaban itu. Ia tidak mendengar penyangkalan, ia bisa kembali. Fumiko sangat antusias. "Kumohon, bantu aku." Fumiko seolah hendak melompati konter dengan penuh semangat. "Lalu apa yang akan kau lakukan saat kembali?" Hirai bertanya tenang seraya menyeruput kopinya yang mendingin. "Aku ingin memperbaiki keadaan," jawab Fumiko serius. "Begitu ya?" Hirai berkata sambil mengangkat bahu. "Kumohon," katanya dengan lebih keras hingga suaranya menggema. Baru belakangan ini, Fumiko menimbang-nimbang untuk menikah dengan Goro. Fumiko yang tahun ini akan menginjak usia 28, kerap ditanya kapan menikah atau memangnya tidak ada pria yang baik oleh orang tuanya yang tinggal di Hakodate. Desakan itu kian menjadi-jadi setelah adik perempuannya yang berusia 25 tahun menikah. Kemudian orang tuanya mengirim surel tiap minggu. Selain adik perempuannya, Fumiko punya adik laki-laki berusia 23 tahun yang menikah karena kekasihnya hamil di kampung halaman, sehingga kini hanya Fumiko yang masih lajang. Sebelumnya ia tak pernah memikirkan pernikahan, namun pernikahan adik perempuannya menyadarkannya. Ia mulai berpikir untuk menikah, asalkan dengan Goro. Hirai mengeluarkan sebatang rokok dari tas bermotif macan tutul. "Mungkin sebaiknya kau jelaskan saja," ia berkata serius sambil menyalakan rokok. "Kurasa begitu," Kazu berujar datar sambil menghampiri Fumiko. Ia menatap lembut Fumiko seolah sedang menenangkan anak kecil yang menangis. "Nah, dengarkan baik-baik." Apa?" Fumiko gugup. "Bisa, kau memang bisa kembali ke hari itu, tapi kenyataan tidak akan berubah sekeras apapun kau berusaha mengubahnya di masa lalu." Fumiko tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kenyataan tidak akan berubah. Apa?" tanyanya lantang tanpa pikir panjang. Kazu kembali menjelaskan dengan tenang. "Meskipun kau kembali ke masa lalu dan mengungkapkan perasaan kepada kekasihmu yang pergi ke Amerika itu, meskipun aku mengungkapkan perasaanku, kenyataannya akan tetap sama." "Apa?" Fumiko enggan mendengar itu dan menutupi telinga dengan putus asa. Tetapi Kazu tetap menyampaikan hal yang paling tidak ingin didengarnya. Kenyataan bahwa dia pergi ke Amerika tidak akan berubah. Sekujur tubuh Fumiko gemetar. Namun Kazu terus menjelaskan tanpa memedulikan Fumiko. "Kau bisa saja kembali ke masa lalu dan memohon kepadanya untuk tidak pergi, tetapi kenyataan tidak akan berubah." Mendengar ucapan kejam Kazu, refleks Fumiko memprotes dengan suara keras.
Itu tidak masuk akal. Jangan marah-marah ke orang yang menjelaskan, kata Hirai. Ia menghisap rokoknya seolah sudah menduga itu akan terjadi. Kenapa? Tanya Fumiko kepada Kazu, matanya memohon jawaban. Kenapa? Ujar Kazu singkat. Karena peraturannya memang begitu. Biasanya dalam film atau novel bertema mesin waktu, ada peraturan tidak boleh kembali ke masa lalu jika itu mengganggu dan mempengaruhi kenyataan. Misalnya kalau kau kembali ke masa lalu dan menghalangi pernikahan atau pertemuan orang tuamu, itu bisa saja membuatmu tak pernah lahir sehingga dirimu akan lenyap. Itu teori yang sangat umum dalam kisah mesin waktu. Fumiko termasuk yang meyakini aturan bahwa kenyataan akan berubah jika kau bisa mengubah masa lalu. Itulah sebabnya ia ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Namun sayangnya, semua itu hanya mimpi.